Ya pemirsa, PPKM darurat secara resmi diperpanjang di area Jawa Bali hingga 25 Juli mendatang. Di sisi lain, pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat terus tetap mematuhi protokol kesehatan dan bekerja sama untuk menurunkan kurva COVID-19 di tanah air. Pemerintah secara resmi mengumumkan perpanjangan pelaksanaan pemberlakuan batasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di area Jawa Bali hingga Minggu 25 Juli mendatang. Pemerintah menegaskan setelah PPKM darurat diperpanjang akan ada relaksasi secara bertahap jika tren kasus COVID-19 menurun. Relaksasi akan mulai dilakukan pada 26 Juli, antara lain warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan usaha sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan beroperasi hingga pukul 21.00. Adapun alasan pemerintah memperpanjang PPKM darurat ialah ingin semakin menekan laju penyebaran virus COVID-19, di mana selama PPKM darurat tahap 1 diterapkan, sudah bisa menurunkan bed occupancy rate dan penambahan kasus harian meskipun belum signifikan. Pemerintah juga berharap semua elemen masyarakat dapat bersama-sama membantu menekan laju penyebaran virus COVID-19. Salah satunya ialah dengan tetap taat protokol kesehatan dan menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat di masa pandemi. Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan dan imunitas di masa pandemi? Dan cara apa lagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19 di tanah air? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di IDX First Session Closing Market. Baik pemirsa, pemerintah memang telah memperpanjang kebijakan PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Lantas, apakah alasannya dan langkah apa lagi yang harus dilakukan untuk menekan lonjakan COVID-19 di Indonesia? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, selamat siang Mangi. Halo Pras, selamat siang. Ya, menarik sekali. Lagi-lagi kita berbicara mengenai COVID-19 dan juga PPKM darurat yang diperpanjang. Meskipun istilahnya sekarang sudah berganti menjadi PPKM level 4 begitu ya. Nah, kira-kira ini Mangi bisa dijelaskan tidak sih alasan pemerintah memperpanjang kembali batasan waktu PPKM darurat atau level 4 ini? Oke Pras, jadi kalau kita bicara terkait dengan PPKM darurat, memang saat ini secara resmi diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 mendatang. Nah, kemudian jika dalam waktu 1 minggu ini sampai dengan tanggal 25 Juli, kasus COVID-19 di Indonesia semakin menurun, maka pada tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pelonggaran kebijakan PPKM darurat atau yang bisa kita katakan sebagai relaksasi PPKM darurat. Nah, dalam aturan atau kebijakan relaksasi PPKM darurat tersebut, nantinya pemerintah akan mengizinkan salah satunya pasar tradisional yang menjual bahan-bahan pokok bisa beroperasi atau diperbolehkan untuk buka sampai dengan pukul 8 malam dengan kapasitas pengunjung sekitar 50%. Kemudian tentunya masih banyak lagi aturan-aturan lainnya yang akan diterapkan oleh pemerintah dalam relaksasi PPKM darurat tersebut. Apa sajakah itu? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita saksikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam tayangan berikut ini. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya teknisnya akan diatur. Ya, ternyata selain pasar tradisional yang menjual bahan kebutuhan pokok nantinya di tanggal 26 Juli ya, jika memang berhasil menurunkan kasus COVID-19 dalam 1 minggu ini, maka akan diizinkan untuk beroperasi. Selain itu seperti
warung, kemudian lapak jajanan ataupun usaha yang dijual atau dibangun di ruang terbuka ini juga akan diizinkan beroperasi oleh pemerintah sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam dengan kapasitas pengunjung hanya sekitar 50% dan pengunjung juga hanya diperbolehkan makan di tempat tersebut ya sekitar 30 menit, paling lama 30 menit tentunya dengan protokol kesehatan yang tepat dan juga protokol kesehatan yang ketat tentunya. Dan kalau pertanyaan Pras tadi, sebenarnya kenapa sih PPKM darurat ini akhirnya diperpanjang oleh pemerintah? Karena ternyata selama 2 minggu belakangan ini PPKM darurat diberlakukan di wilayah Jawa dan juga Bali, ternyata sudah berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19 dan juga berhasil menurunkan tingkat keterisian tempat tidur. Memang kalau kita lihat penurunannya ini juga belum signifikan, tapi sudah mulai menunjukkan adanya tren penurunan. Dimana contohnya pada tanggal 20 Juli 2021 atau kemarin begitu ya, Selasa kemarin, penambahan kasus COVID-19 secara nasional itu sudah berhasil ditekan di angka 38.325. Dan kalau kita cermati lebih jauh lagi pada minggu-minggu sebelumnya, pada hari-hari sebelumnya, penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia bahkan lebih dari 40.000 kasus. Dan akhirnya ketika pemerintah sudah melihat ada hasilnya nih PPKM darurat, akhirnya pemerintah memutuskan untuk memperpanjang dengan harapan dalam 1 minggu ke depan ini angka COVID-19 di Indonesia juga semakin menurun. Kemudian di tanggal 26 Juli bisa dilakukan pelonggaran PPKM darurat secara bertahap untuk kembali memulihkan perekonomian Indonesia. Selain itu, Pras, salah satu alasan lainnya kenapa akhirnya pemerintah memperpanjang PPKM darurat adalah PPKM darurat ini diharapkan bisa menyelamatkan rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah ini tidak ingin rumah sakit di Indonesia ini over capacity, Pras. Tidak ingin kolaps karena saking banyaknya pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit tapi tidak diimbangi dengan jumlah tenaga kesehatan, kemudian juga tidak diimbangi dengan tingkat keterisian tempat tidur. Jadi dalam 1 minggu ini pemerintah berencana untuk terus menekan lonjakan kasus COVID-19 dan juga ingin menekan keterisian tempat tidur khususnya di wilayah Jawa dan wilayah Bali seperti itu, Pras. Betul, Mangi. Setuju sekali karena upaya untuk bagaimana menjaga tingkat keterisian begitu ya tempat tidur di rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Bali khususnya ya terkait dengan penerapan dari PPKM darurat ini adalah memang bagaimana kita tidak ada lagi penambahan kasus baru ataupun kasus positif baru yang signifikan. Karena kan beberapa waktu lalu bahkan sempat mencetak hat-trick begitu dalam 3 hari berturut-turut kenaikan dari kasus positif itu menembus rekor baru begitu di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu kekhawatiran apabila memang dari sisi ketersediaan infrastruktur kesehatannya begitu yang masih belum memadai dalam artian tidak bisa menampung dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, itu yang dikhawatirkan akan mengganggu mungkin tidak hanya pasien COVID-19-nya sendiri, tapi juga pasien-pasien dengan penyakit lainnya yang juga bisa dikatakan masuk dalam kegawat daruratan begitu, Mangi. Jadi ini perlu menjadi perhatian juga dari semua pihak, perlunya kita menjaga protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, bicara mengenai tingkat keterisian tempat tidur atau BOR ini ya, bed occupancy rate di wilayah Jawa dan Bali hingga saat ini memang sudah sampai mana? Karena akhirnya memang penerapan PPKM darurat ini menjadi salah satu alasannya, Mangi. Iya, baik, Pras. Jadi penerapan PPKM darurat di wilayah Jawa dan juga Bali dinilai bisa menurunkan tingkat keterisian tempat tidur di beberapa wilayah. Nah, contohnya ini di Jawa Barat ya. Pada tanggal 6 Juli 2021 lalu, tingkat keterisian tempat tidur ini mencapai 89%. Tapi sudah mulai menurun di tanggal 13 Juli hanya sekitar 86%. Kemudian untuk DKI Jakarta sendiri dari awalnya 89% di tanggal 6 Juli menjadi 85% di tanggal 13 Juli. Kemudian untuk Jawa Tengah ya di tanggal 6 Juli tingkat keterisian tempat tidurnya mencapai 86% dan di tanggal 13 Juli sudah mulai menurun menjadi 83%. Kemudian sebenarnya khusus untuk DKI Jakarta sendiri pemerintah juga telah menambahkan kapasitas tempat tidur di beberapa rumah sakit dan juga tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Contohnya, pemerintah juga telah menambahkan sekitar 1.000 tempat tidur di asrama haji, kemudian 300 tempat tidur di RSCM, dan secara total pemerintah ini telah menambahkan 2.000 tempat tidur bagi rumah sakit ya, rumah sakit rujukan dan juga tempat isolasi untuk pasien COVID-19 yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, hingga saat ini pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan juga pemerintah memberikan fasilitas bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah
ini bisa mendapatkan obat gratis. Karena kedepannya pemerintah juga akan terus membagikan obat gratis bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri dengan total mencapai 2 juta obat-obatan gratis, Pras. Nah, bicara mengenai obat-obatan gratis yang juga menjadi upaya dari pemerintah bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Karena kita tahu juga beberapa waktu sebelumnya banyak sekali informasi ataupun berita yang beredar di masyarakat. Banyak sekali juga pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri pun akhirnya bisa dikatakan meninggal dunia begitu Mangi, karena memang tidak ada perawatan yang secara medis begitu yang bisa mereka dapatkan karena dirawat di rumah begitu. Tapi ini perlu menjadi perhatian. Dan bagaimana nih cara mendapatkan obat gratisnya dari pemerintah? Baik, Pras. Jadi program pemberian obat gratis ini memang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan sejauh ini pemerintah juga telah bekerja sama dengan 11 telemedicine di Indonesia untuk bisa menyalurkan obat-obatan gratis kepada pasien tersebut. Seperti apa caranya bisa diperhatikan. Yang pertama, pasien ini harus melakukan tes PCR atau tes antigen terlebih dahulu di laboratorium yang memang bekerja dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari tes tersebut, begitu ya, jika memang positif, nanti hasil tesnya akan dikirimkan melalui WhatsApp, dikonfirmasi melalui WhatsApp. Kemudian setelah mendapatkan hasil tes tersebut, pasien bisa melakukan konsultasi secara online ya. Tinggal dipilih dari 11 telemedicine yang telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini antara lain ada Halodoc, kemudian ada Alodokter, kemudian ada juga ProSehat dan juga ada Getwell. Nah, ketika pasien tersebut melakukan konsultasi online dengan dokter, jangan lupa diinformasikan ke dokternya kalau pasien tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian setelah melakukan konsultasi secara online, nanti dokter akan mengirimkan resep secara online. Resepnya ini secara digital atau secara berbentuk PDF diberikannya. Kemudian nanti pasien tersebut setelah mendapatkan resep bisa langsung menghubungi apotik yang memang bekerja dengan pemerintah ya, atau bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Dikirimkan, kita mengirimkan resep tersebut kepada apotik tersebut disertakan dengan KTP dan juga alamat domisili. Nanti kita tinggal menunggu nih, obatnya akan langsung dikirimkan kepada masyarakat atau pasien tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dan rata-rata obat yang diberikan oleh pemerintah, obat gratis ya yang diberikan oleh pemerintah ini memang sesuai kebutuhan pasien tersebut, Pras. Biasanya berupa vitamin B, vitamin C, vitamin D dan juga vitamin E dan juga paracetamol untuk penurun demam si pasien tersebut. Jadi memang diberikannya ini sesuai kebutuhan, Pras. Untuk pasien OTG diberikannya obatnya pastinya berbeda ya dengan pasien yang memang bergejala ringan, Pras. Dan tentunya hingga saat ini kita juga sebagai masyarakat ya harus terus membantu program-program pemerintah untuk bersama-sama menurunkan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjaga kesehatan atau menjaga imunitas tubuh kita, Pras. Nah, menurut Pras sendiri sejauh ini cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 itu seperti apa sih, Pras? Iya, banyak sekali ya untuk kita meningkatkan imunitas kita begitu di tengah pandemi COVID-19, larangan kita untuk melakukan bepergian, dan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya salah satu yang paling utama adalah bergerak begitu, dalam artian kita berolahraga, mungkin bisa di depan rumah atau di dalam rumah pun kita bisa melakukan olahraga begitu, sehingga paling tidak di situ ada meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi selain daripada ini yang perlu dicermati, kita mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari kimia apabila kita nanti misalnya terdampak begitu dari COVID-19, dan semoga saja sih tidak ya Mangi. Tapi sebaiknya kita dari awal ini sejak dini sudah mengkonsumsi mungkin obat-obatan herbal yang banyak sekali terdapat di Indonesia. Ya, salah satunya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini ada jahe, kemudian jahe merah yang memiliki, kita tahu khasiatnya juga terbukti dari ratusan tahun yang lalu begitu ya, dari mungkin nenek moyang kita yang sudah menggunakannya. Kita tahu itu untuk antioksidan dan juga antiinflamasi bagi jahe dan jahe merah, Mangi. Kemudian ada kencur yang juga memiliki salah satu khasiat adalah antibakteri, kemudian juga bisa untuk obat batuk dan juga asma. Kemudian ada temulawak yang juga untuk mengatasi peradangan, dan juga sereh atau serai ya yang berfungsi untuk mengatasi kelelahan serta kunyit. Jadi ini bisa menjadi salah satu bagian ataupun upaya dari kita pribadi begitu secara mandiri untuk meningkatkan imunitas tidak. Selain olahraga, dengan melakukan aktivitas di dalam rumah pun kita bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal yang banyak
di Indonesia, Mangi. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan ya, Mangi. Betul, Pras. Dan sebenarnya banyak cara nih bagi kita semua untuk menikmati tanaman-tanaman herbal atau obat herbal asal Indonesia. Nah, kalau Pras mungkin pernah dengar ya, atau pemirsa IDX Channel ini pernah mendengar juga, biasanya banyak nih para penjual atau UMKM yang menjualnya sudah dalam bentuk paketan, Pras. Betul. Biasanya disebutnya dengan empon-empon nih, Pras. Nah, isinya itu ada jahe, ada temulawak, ada kencur, ada kunyit, ada serai, pokoknya tanaman-tanaman atau obat-obatan herbal ya, yang fungsinya memang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Atau kadang bisa juga jahe direbus ya bersama serai, ditambah air hangat dan juga madu, bisa diminum untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Atau kadang-kadang saya juga sering minum jamu beras kencur nih, Pras. Karena memang harganya murah, mudah didapatkan, dan tentunya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita di tengah pandemi COVID-19. Dan BPOM sendiri pun menyarankan kepada masyarakat Indonesia untuk memperbanyak mengkonsumsi obat-obatan herbal atau tanaman herbal yang berasal dari Indonesia. Karena ketika kita mengkonsumsi minuman-minuman atau tanaman herbal begitu ya, imunitas tubuh kita bisa meningkat dan potensi kita untuk terinfeksi atau tertular COVID-19 itu akan semakin kecil, Pras. Jadi ketika kita berusaha ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita, secara tidak langsung kita juga sedang membantu pemerintah nih, membantu negara untuk melandaikan kurva COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan tentunya ketika kita mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal atau obat-obatan herbal asal Indonesia, kita juga akan secara tidak langsung ya berkontribusi terhadap perekonomian secara nasional, Pras. Betul, dan Mangi termasuk salah satu warga negara Indonesia yang mengkonsumsi obat herbal ya? Iya betul, Pras. Saya suka banget minum jahe, dicampur serai sama minum madu, dicampur air hangat, Pras. Itu bikin tubuh rasanya lebih enak, lebih hangat gitu, Pras. Yes, itu dia menjadi salah satu upaya juga untuk meningkatkan imunitas kita, Mangi. Dan bicara mengenai konsumsi obat herbalnya sendiri, nah sejauh mana tadi Sobat Mangi menyebutkan ini bisa berdampak positif juga terhadap perekonomian kita nih, bagaimana? Iya, tentunya ketika kita mengkonsumsi tanaman-tanaman herbal ya, tentunya tadi jahe, ada temulawak, kencur, kunyit, serai, dan masih banyak lagi, secara tidak langsung ini kita juga memberikan kontribusi ya untuk perkembangan petani-petani di desa-desa dan juga membantu perkembangan ekonomi di daerah-daerah, terutama daerah penghasil tanaman herbal tersebut. Contohnya untuk daerah penghasil jahe terbesar ya di Indonesia, ini berasal dari Jawa Timur. Kemudian untuk daerah penghasil kencur dan juga temulawak terbesar di Indonesia, ini berasal dari Jawa Tengah. Dan lagi-lagi memang hingga saat ini BPOM sendiri juga terus menyarankan, mengimbau masyarakat ya untuk semakin banyak mengkonsumsi tanaman herbal tersebut. Karena ketika bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, tidak menutup kemungkinan Indonesia ini akan bisa bebas dari ketergantungan obat impor yang selama ini masih dilakukan oleh Indonesia. Karena ternyata faktanya 90% bahan baku obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ini berasal dari impor, terutama dari Cina, Pras. Di mana pada semester 1 2021 ya, untuk nilai impor bahan baku obat-obatan yang berasal dari Cina, jumlahnya ini mencapai 11,67 triliun rupiah. Jadi memang ke depannya ya, pemerintah juga berencana ya, BPOM berencana ingin semakin mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan tanaman herbal kepada masyarakat agar semakin banyak dikonsumsi, terutama mengkonsumsi ini ya obat modern asli Indonesia atau yang biasa disingkat dengan OMAI. Dan kedepannya memang OMAI ini ingin dimasukkan dalam daftar JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi bisa dikonsumsi atau bisa digunakan oleh masyarakat lewat BPJS, Pras. Setuju. Nah, itulah beberapa cara yang sebenarnya bisa kita lakukan ya, sangat simpel, sangat mudah untuk menjaga imunitas tubuh, dan secara tidak langsung juga bisa membantu pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional dan juga melandaikan kurva COVID-19. Tapi mungkin menurut Pras sendiri hingga saat ini ada cara-cara lainnya nggak sih untuk membantu pemerintah begitu ya untuk melandaikan kurva COVID-19 di tanah air, Pras? Ya, yang salah satunya dan paling utama yang saat ini menjadi program pemerintah adalah pelaksanaan vaksinasi sendiri, Mangi. Karena kita tahu upaya dari pemerintah untuk mengejar vaksinasi hingga 2
juta orang per hari itu menjadi salah satu langkah yang juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Karena ini menjadi salah satu juga upaya pemerintah membentuk herd immunity yang sudah bisa dikatakan sebenarnya terjadi di beberapa negara maju yang sudah mencapai kapasitas bahkan 60 hingga 70% dari total jumlah penduduk mereka. Sementara di Indonesia kan jumlahnya juga masih sedikit dan upaya ini yang akan terus dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kita tahu juga banyak sekali dan mungkin juga Mangi merasakan begitu dampak setelah kita mendapatkan vaksinasi begitu kan kadang-kadang kita ada efek samping yang mungkin dirasakan begitu meskipun tidak terlalu berat ya. Ada yang mungkin pusing, kemudian terasa ngantuk, kemudian ada rasa kemeng misalnya begitu di bagian tempat kita yang divaksin. Dan tindakan kalau kita bicara mengenai kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI ini ada beberapa hal yang perlu dicermati juga oleh Mangi dan juga pemirsa IDX Channel. Yaitu yang pertama kita mungkin bisa melakukan kompres begitu dengan air dingin di beberapa ataupun di bagian tangan yang terasa nyeri terutama yang mungkin di lokasi tempat kita divaksin. Kemudian ada konsumsi makanan yang juga banyak mengandung air. Jadi memang di sini kebutuhan kaitannya dengan air supaya kita tidak terlalu dehidrasi menjadi satu hal yang perlu dilakukan. Kemudian apabila kita mengalami demam lebih dari 38 derajat, itu yang harus segera dilakukan adalah kita segera menghubungi dokter ataupun rumah sakit terdekat, Mangi. Ya, dan tentunya jangan lupa ya ketika kita melakukan vaksinasi kita harus minta nih nomor dokternya atau tenaga kesehatan yang melayani Setuju. kita. Jadi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, contohnya kita demamnya terlalu tinggi gitu ya sampai dengan 38 derajat tadi, kita bisa menghubungi tenaga kesehatan terkait. Dan penting juga nih bagi pemerintah, bagi masyarakat Indonesia ya, ini harus mau divaksin sebenarnya. Jangan takut divaksin, jangan takut sama efek sampingnya gitu, karena ketika seseorang mengalami demam ataupun nyeri dan lain-lain ketika setelah divaksin begitu ya, itu merupakan hal yang wajar. Artinya memang vaksinnya tersebut sedang bekerja di dalam tubuh kita, karena memang nyatanya ya Pras ya, masih banyak sekali masyarakat yang takut untuk divaksin karena takut efek sampingnya ini akan menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh masing-masing masyarakat Indonesia. Kemudian saya tambahkan sedikit, saat ini marilah kita bersama-sama ya pemirsa IDX Channel, Pras, saya dan juga masyarakat Indonesia untuk membantu menurunkan kurva COVID-19 di Indonesia. Kalau mungkin beberapa waktu lalu terutama pandemi COVID-19 pertama kali masuk di Indonesia begitu ya, ketika ada orang-orang terdekat ya di lingkungan kita ini terinfeksi COVID-19, rasanya ini mereka seperti dikucilkan, Pras. Jadi mereka pun terkadang ini takut untuk mengakui bahwa mereka sedang terinfeksi COVID-19. Nah, jangan hal-hal seperti itu terjadi lagi untuk saat ini. Ketika kita menemukan teman kita, sahabat, keluarga ataupun siapapun ya orang-orang di lingkungan kita ini terinfeksi COVID-19, ayo kita dukung, kita berikan support begitu ya, karena biasanya support ini tidak hanya harus berbentuk materi, Pras. Cukup kita memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan terkait penanganan COVID-19, secara tidak langsung kita juga sudah membantu orang tersebut untuk bisa survive, untuk bisa bangkit dari virus COVID-19 tersebut. Dan bagi pemirsa IDX Channel dan juga masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui lebih banyak lagi ya mengenai penanganan COVID-19, ini bisa membuka website di www.covid19.go.id. Di sana tertuang berbagai informasi mulai dari vaksinasi, penanganan KIPI setelah vaksin dan juga keterisian tempat tidur di berbagai wilayah di Indonesia, Pras. Betul, Bang. Yang penting kita terus harus mendukung pemerintah dan saling bahu-membahu ya antara masyarakat juga untuk mengurangi angka kasus baru tentunya dari COVID-19 dengan varian baru Delta di Indonesia. Baik, Mangi, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan. Tentu ini bermanfaat bagi masyarakat dan juga tentunya pemirsa IDX Channel. Terima kasih, Bang. Baik, pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai jeda yang satu ini.